Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 34. Jawaban Derlin. Derlin masih tidak menjawab. Saat ini, dia merasa membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Di saat detak jantungnya sudah berdegup dengan sangat hebatnya. "Kenapa enggak jawab?" tanya Ervan yang sudah tidak sabar menunggu jawaban yang akan didengarnya. "Masih sok," jawabnya. Ervan memejamkan matanya dan kemudian membukanya. Pria itu sedikit tersenyum, guna mengendalikan perasaannya saat ini. Ervan begitu takut bila gadis itu tidak menerimanya. "Adek, mau ya?" ucapnya yang berusaha untuk mempertegas kalimatnya, bahwa ia sangat mengharapkan jawaban ia. Derlin menggelengkan kepalanya. "Ini terlalu cepat. Untuk ta'aruf, kita tidak butuh waktu lama. Kita bisa lebih saling mengenal bila nanti kita sedang menjalankan masa ta'aruf kita. Kita juga akan langsung persiapkan pernikahan kita nanti. Jadi, abang memang tidak ingin lama-lama. Pacaran setelah menikah itu lebih enak. Gak ada beban dosa," ucapnya memandang gadis yang saat ini hanya menundukkan kepalanya. Ervan berusaha meyakinkan gadis itu untuk mau menerimanya. "Derlin belum dewasa bang," jawab Derlin. "Abang gak masalah. Abang lebih suka sama yang muda. Lagian kalau terlalu dewasa, sepertinya yang sudah menjadi nenek-nenek," jawabnya. Derlin tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Derlin berusaha untuk bisa terlihat tenang di saat seperti ini. Maksudnya sifat Derlin masih seperti anak-anak, ucapnya yang menyadari bahwa dirinya belum dewasa. "Ya nggak apa-apa, nanti kalau udah punya anak bakalan jadi kayak mama-mama," jawab Ervan. Derlin tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. "Terima ya," ucap Ervan menatap wajah gadis itu penuh harap. Derlin menggelengkan kepalanya. "Kenapa, Dek?" ucap Ervan yang mengusap wajahnya. "Kalau Abi sama Umi ngasih izin, Derlin mau," ucapnya menundukkan kepalanya saat menjawab seperti itu. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Doain supaya Abi dan Umi mau terima abang," ucapnya. Derlin mengangkat kepalanya dan tersenyum memandang pria tersebut. Dengan sangat malu-malu Derlin menganggukkan kepalanya. Ervan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan kemudian menghembuskannya ketika ia merasa lega. "Terima kasih ya," ucapnya memandang Derlin. "Belum diterima," jawab Derlin. "Abang yakin pasti diterima sama Abi dan Umi," ucapnya berusaha meyakinkan dirinya. Derlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah pasti Abi dan Uminya akan menerima pria tersebut, karena mereka begitu sangat menyukai sifat dan juga sikap pria yang saat ini ada di depannya. Bahkan, Uminya begitu sangat mengagumi pria tersebut. Ervan mengeluarkan kotak kecil di dalam sakunya. Ervan membuka kotak bundar berwarna biru pekat tersebut dan mengeluarkan cincin dengan permata berlian. "Adek udah terima abang. Dan sekarang abang hanya tinggal meminta restu dari orang tua adek. Jadi adek wajib pakai cincin dari abang," ucapnya yang memandang cincin yang saat ini dipegangnya. Derlin seakan tidak percaya saat mendengar ucapan pria itu. Air matanya terasa ingin menetes ketika ia merasa begitu sangat terharu. Pria yang baru dikenalnya, yang tidak butuh waktu lama untuk bisa membuat dia jatuh cinta. Dan saat ini, pria itu memberikannya sebuah cincin yang begitu sangat cantik. Namun, bukan bentuk cincin itu yang membuat ia sangat bahagia. Makna dari cincin pemberian pria yang berwajah tampan dan berhati malaikat itu yang membuatnya seakan tidak mampu untuk berbicara. Derlin mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke depan Ervan. Ervan tersenyum memandangnya dengan dada berdegup dengan sangat hebatnya. Ervan memasukkan cincin itu ke jari manis gadis cantik di depannya dengan sangat berhati-hati agar ia tidak menyentuh tangan gadis itu. "Abang gak nyangka cincinnya pas,"
ucapnya ketika cincin itu begitu sangat pas melekat di jari gadis yang sangat dicintainya. Darlin menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya bang," ucapnya. "Abang sangat senang adik mau terima abang," jawab Ervan. Darlin nggak nyangka bakal secepat ini, ucapnya memandang cincin di jari manisnya. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan gadis di depannya. Gadis itu ternyata tidak menyadari bahwa sikap yang selama ini ditunjukkannya bahwa ia begitu sangat menyukai gadis itu. "Besok mama dan papa abang undang Abi, Umi dan juga adek untuk makan malam di rumah. Besok malam minggu juga, jadi kita bisa sekalian malam mingguan," ucapnya. Darlin menarik nafas ketika mendengar ucapan pria di depannya. "Apa secepat itu?" tanyanya. "Iya, abang gak mau lama-lama," jawab Ervan. "Yakin mau buru-buru?" tanya Darlin. "Umur abang sekarang udah 30 tahun. Yoga aja teman abang udah mau nunggu anaknya lahir," ucapnya memandang Darlin. Darlin hanya tersenyum ketika mendengar ucapannya. Darlin memandang cincin yang melingkar di jarinya. "Sudah jam 9, kita pulang ya," ucap Ervan yang merasa tidak enak hati bila ia pulang kemalaman. "Iya," jawab Darlin. Ervan duduk di sebelah Darlin. Pria itu tidak ada henti-hentinya memandang wajah gadis yang duduk di sebelahnya. Ervan ingin memandang wajah gadis itu dengan sangat puas, agar nanti saat dia sudah sampai di rumah, dia bisa membayangkan wajah gadis itu dengan sangat jelas. "Duduknya dekat dikit dek," ucapnya. Darlin sedikit menggeser posisi duduknya, dan saat ini posisinya terasa cukup dekat dengan pria yang baru saja diterimanya cintanya. Ervan mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celananya. "Ini kameranya keren, walaupun dalam kondisi gelap tetap hasilnya seperti siang," ucapnya yang menyalakan kamera di ponselnya. Saat ini mereka berada dalam mobil dan lampu dalam mobil itu tidak menyala. "Kalau gitu Darlin mau pakai dulu. Darlin suka foto soalnya," ucap Darlin yang tersenyum lebar. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu kemudian mengambil fotonya bersama dengan Darlin dengan jumlah yang begitu banyak. Terkadang mereka gayanya juga tidak berubah. Ervan memandang hasil dari foto yang diambilnya. "Iya, beneran ya, sekarang kayak siang," ucap Darlin saat memandang hasil dari kamera ponsel Ervan. "Iya," jawab Ervan yang memberikan ponselnya kepada gadis tersebut. Darlin memandangnya. "Tapi katanya mau pakai, bawa aja pulang," ucapnya. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Darlin cuman bercanda, abang kenapa anggap serius?" ucapnya yang kembali merubah posisi duduknya yang kembali ke sudut ujung. "Nggak apa-apa, sandinya nanti abang kasih tahu," ucapnya. "Enggak, masa sih Darlin yang pegang?" ucap Darlin. "Ya nggak apa-apa, pegang ponsel calon suami. Kalau ada yang pegang ponsel abang pegang ponsel adek. Soalnya abang butuh untuk hubungi adek," ucapnya. "Jangan, Darlin mau nelpon teman," ucapnya. "Siapa?" tanya Ervan. Darlin mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecil yang dipakainya. Ia kemudian menunjukkan foto dua sahabatnya. "Ini teman-teman Darlin. Yang ini calon dokter umum, dan yang ini calon dokter hewan. Ini namanya Aisyah, udah nikah, dan juga sudah punya anak. Yang ini namanya Erika, belum nikah tapi udah punya pacar juga," ucapnya menjelaskan. "Temennya cantik-cantik ya, kayaknya adek yang paling jelek," ucap Ervan. Darlin merasa sangat kesal diberi kecilnya maju ke depan. Ervan tersenyum memandang wajah gadis tersebut. "Enggak, ada yang paling manis dan cantik," ucapnya. "Di antara kami, yang paling tenar itu Aisyah, karena dia YouTuber sampai sekarang. Walaupun sudah punya anak masih tetap populer," ucapnya. "Dia masih sangat muda tapi udah punya anak," ucap Ervan. "Iya, Aisyah itu nikahnya umur 19 tahun. Gitu tamat SMA langsung nikah. Suaminya dokter," ucap Darlin.
Ervan menganggukkan kepalanya ketika mendengar cerita dari calon gadis yang akan menjadi istrinya. Chapter 35. Direstui. "Kenapa cepat ya sampainya?" ucap Ervan. Ervan tersenyum memandang Derlin yang duduk di sebelahnya ketika mobil yang dikemudikan putra supirnya sudah berhenti di depan rumah Derlin. "Kalau bisa, enggak sampai-sampai ya bang mobilnya," ucap Derlin yang tersenyum. "Kita nikahnya dipercepat aja ya dek," ucap Ervan berbicara dengan wajah seriusnya. Pria itu tidak sedang bercanda saat ini. Derlin membesarkan matanya ketika mendengar ucapan Ervan. Melihat ekspresi wajah pria itu, Derlin tahu bahwa Ervan tidak sedang bercanda saat ini. "Ikuti proses dan prosedurnya bang," ucapnya. "Prosedur dan proses bisa dipercepat sayang," ucapnya. Derlin merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar pria itu mengatakan sayang kepadanya. Derlin memandang wajah pria tersebut. Memiliki calon suami seperti pria yang seini ditatapnya sudah pasti tidak pernah ada dalam pikirannya. Pria tampan yang begitu sangat sempurna. "Mau ya dek," ucap Ervan. "Tergantung orang tua aja lah bang," ucap Derlin. "Adek pasrah ya," ucap Ervan. "Pasrah apanya?" tanya Derlin. "Ya pasrah kalau misalnya besok pagi kita ke KUA," ucap Ervan dengan santainya. Derlin tertawa dan menutup mulutnya. "Orang tua abang belum jumpa sama Derlin. Lagian juga nanti bila ketemu belum tentu setuju," ucapnya. Ervan tahu bahwa Derlin khawatir dengan keluarganya. "Kalau setuju langsung nikah ya," ucap Ervan yang tersenyum. "Kita turun, Abi dan Umi udah nungguin," ucap Derlin yang memandang ke teras rumahnya. Derlin begitu takut untuk membicarakan hal yang begitu sangat serius tersebut, mengingat keluarga pria itu belum tentu bisa menerimanya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bunganya sayang," ucap Ervan yang mengambil bunga dan diletakkannya di kursi yang berada di samping putra. "Iya," ucap Derlin yang tersenyum dan mengambil bunga di tangannya. Ervan membuka pintu mobil yang di sebelahnya, begitu juga dengan Derlin di sebelahnya. Derlin memandang putra yang mengeluarkan kantong besar yang berisi kotak makanan dari restoran. Derlin memandang Ervan. Pria itu tidak pernah lupa untuk membawakan kedua orang tuanya buah tangan. Bagaimana mungkin kedua orang tuanya tidak menerima pria itu? Pria itu begitu sangat sopan dan juga baik. Nilai tertinggi dimilikinya, pandai mengambil hati calon mertuanya. "Assalamualaikum Umi, Abi," ucap Ervan ketika dia sudah berada di depan Bayu dan juga Rahma. "Waalaikumsalam," jawab Rahma. Rahma tersenyum kecil saat memandang bunga di tangan putrinya. "Masuk dulu nak," ucap Bayu. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ervan membuka sepatunya saat akan masuk ke rumah. "Maaf Bi, tadi di jalan macet, jadi pulangnya agak lambat," ucapnya. Derlin tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. "Iya, enggak apa-apa," jawab Bayu yang kemudian duduk di sofa. "Ini bawa apa? Kenapa banyak sekali?" tanya Rahma saat memandang putra yang meletakkan kantong berisi kotak makanan. "Tadi saya bawa Derlin makan di restoran khas Italia Mi, jadi karena itu dibungkusin pulang untuk Abi dan juga Umi. Kelihatan banyak karena memang kalau makanan ciri khas Italia itu banyak jenis, tapi porsinya sangat sedikit. Jadi kalau misalnya dibeliin cuma sedikit, sudah pasti nggak kenyang Mi," ucapnya menjelaskan. Rama tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. "Umi bisa simpan nanti di lemari pendingin, dan besok sebelum makan dipanasin dulu," ucap Ervan. Derlin yang duduk di sebelahnya hanya diam dengan jantung sudah berdegup dengan sangat hebatnya ketika Derlin bayangkan apa yang akan disampaikan Ervan kepada kedua orang tuanya. "Sepertinya acara makan malamnya sukses ya," ucap Rahma memandang putrinya yang juga pria yang duduk di samping putrinya.
Wajah Darlin bersemu merah ketika mendengar ucapan uminya. Ada rasa malu, gugup, dan senang. Semuanya bercampur menjadi satu. Alhamdulillah Mi, acara makan malamnya sukses. Saya tidak berniat untuk main-main sama Darlin. Saya memang berniat untuk serius. Dan saya juga sudah minta Darlin untuk ta'aruf dengan saya. Cuma katanya dia mau asalkan Abi dan Umi mengizinkan, ucap Ervan yang langsung dengan inti utamanya. Darlin merasakan jantungnya seakan lepas dari tempatnya ketika mendengar ucapan pria itu. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan memandang pria yang duduk di sebelahnya. Pria itu berbicara dengan sangat tenang dan juga tegas. Bayu tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Abi akan restui. Lebih baik bila memang punya keinginan langsung saja. Tidak perlu menunggu lama. Masalah cinta, pendekatan dan sebagainya, itu semuanya bisa dijalankan setelah nanti berumah tangga. Abi juga bila memang status kalian sudah jelas, Abi tidak perlu merasa cemas, ucap Bayu. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ia memandang Darlin dan tersenyum memandang gadis yang saat ini memandangnya. Terima kasih ya Abi, Umi. Mama dan Papa saya mengundang Abi dan Umi untuk datang ke rumah besok. Kita makan malam di rumah saya, ucapnya. Bayu diam ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ervan tersenyum ketika melihat wajah kaget calon mertuanya. Nanti, kedua orang tua saya akan datang ke sini Abi untuk melamar Darlin, ucapnya. Darlin merasa semuanya seperti seakan mimpi. Pembicaraan yang dengarnya sudah mengarah ke kata pernikahan. Apa keluarga Ervan tahu kalau kondisi Darlin dan juga Abi, ucap Bayu. Alhamdulillah tahu. Abi dan Umi nggak perlu khawatir. Papa dan Mama itu orangnya baik, ucapnya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Abi memang sudah tidak ada lagi merasa cemas, ucap Bayu. Abi, Umi, ini kan sudah malam. Saya juga nggak enak kalau bertamunya malam-malam begini. Jadi saya permisi, ucap Ervan. Rahma dan Bayu menganggukkan kepalanya. Nah Ervan, hati-hati, ucap Bayu ketika Ervan menyalami tangannya. Iya Abi, saya pulang ya Umi, ucapnya. Iya, hati-hati, ucap Rahma. Darlin meletakkan bunga yang sejak tadi ada di tangannya di kursi yang seingin didudukinya. Ia mengikuti Ervan dari belakang. Ervan tersenyum melihat gadis itu mengikutinya dari belakang. Peristiwa di kantor masih sangat melekat di ingatannya. Saat gadis itu hampir terjatuh. Nanti jatuh lagi, ucapnya yang mutar kepalanya memandang ke arah Darlin. Makanya, kalau mau berhenti kasih aba-aba, ucap Darlin. Ya udah, abang pulang ya, ucapnya memandang Darlin. Tugas sekretaris itu apa masih berlaku bang? Tanya Darlin. Masih, jawabnya. Darlin tersenyum ketika mendengar jawaban Ervan. Ia mengantarkan Ervan hingga sampai ke mobilnya. Tidur yang nyenyak ya, ucapnya yang tersenyum memandang Darlin. Iya, jawab Darlin. Ingat, harus mimpikan abang, ucapnya. Darlin tertawa mendengar ucapan pria tersebut. Mimpi mana bisa milih, ucapnya. Ervan diam dan memandang gadis yang saat ini berdiri di depannya. Rasanya malas pulang, jawabnya. Di sini kamarnya cuma 2, cuma ada kamar Umi dan juga kamar Darlin, ucap Darlin. Kalau gitu, abang menginap di kamar Darlin aja, ucapnya. Ih, abang genit, ucap Darlin tak mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Ervan tertawa. Abang pulang dulu, ucapnya kemudian masuk ke dalam mobilnya. Ervan menyudahi pembicaraannya. Pria itu takut tidak akan pulang ke rumahnya. Ervan membuka kaca mobilnya dan tersenyum memandang Darlin yang masih berdiri memandangnya. Darlin memandang mobil yang sudah semakin menjauh dari pandangannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Darlin, beneran Ervan ngajak ta'aruf? Tanya Rahma yang memandang putrinya. Iya Mi, kan tadi udah ngomong langsung ke Umi.
ucap Delen duduk di sofa dan mengambil bunganya yang diletakkannya di sofa tersebut. Abi nggak nyangka kalau Abi bakal sebentar lagi punya menantu, ucap Bayu. Rama memandang tangan putrinya. Udah dikasih cincin, ucapnya yang berpindah duduk ke sebelah putrinya dan memegang tangan putrinya tersebut. Iya Mi, padahal Delen belum jawab iya. Delen jawab tergantung Abi sama Umi. Tapi Bang Irfan maksa, katanya Abi sama Umi pasti terima. Jadi Delen pakai cincinnya dulu, ucapnya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Umi beneran seperti mimpi ini, nggak kebayang kalau sempat punya menantu seperti itu. Pasti warga perumahan di sini pada heboh, ucapnya. Kita belum ketemu sama keluarganya Mi, belum tentu keluarganya menerima, ucapnya. Abi juga deg-degan untuk datang ke rumahnya, tapi mereka mengundang kita ke rumahnya. Itu artinya mereka sangat menghargai kita, ucap Bayu. Dan mereka juga ingin mengenali kita. Darlin masuk ya Mi, ucap Darlin. Iya, jawab Rama. Sebenarnya sangat banyak yang ingin ditanyakannya, namun dia membiarkan putrinya untuk sendiri saat ini. Darlin masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar itu dengan sangat rapat. Darlin mencium bunga yang diberikan oleh Irfan. Selama ini, dia tidak pernah percaya bahwa pria itu menyukainya. Namun malam ini, Darlin meyakinkan dirinya bahwa pria itu ternyata sangat menyukainya. Kenapa Darlin baru menyadarinya sekarang? Pantas aja dianya aneh. Ternyata karena suka Darlin. Tapi dia sangat romantis, ucap Darlin mengingat bagaimana sikap pria itu yang suka menyuapinya makan, kemudian memintanya untuk minum segelas berdua, dan bagaimana manisnya sikap pria itu saat makan malam bersamanya. Darlin memegang dadanya yang sampai saat ini masih berdegup dengan sangat hebatnya. Namun Darlin harus mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan calon mertuanya besok. Darlin meletakkan bunga itu di atas meja belajarnya, kemudian membuka hijabnya. Darlin membuka gaun yang saat ini sedang dipakainya. Darlin melingkarkan handuk di tubuhnya dan masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Darlin langsung berwuduk karena memang dia belum melakukan sholat isya. Darlin naik ke atas tempat tidurnya setelah selesai sholat. Darlin memandang layar ponselnya. Kenapa tadi nggak minta foto yang diambil Bang Irfan? Ucapnya ketika mengingat pria itu mengambil fotonya di dalam mobil. Darlin tidak menyangka bahwa dia akan sangat merindukan pria itu. Padahal dia baru saja berpisah dengan pria tersebut. Darlin membuka WhatsApp-nya dan memandang foto profil Irfan yang sudah digantinya. Darlin tersenyum ketika melihat foto mereka berdua yang menjadi foto profil di WhatsApp pria yang sudah menjadi calon suaminya. Darlin tersenyum ketika melihat panggilan masuk dari pria yang saat ini dirindukannya. Darlin menggeser ikon warna hijau itu ke atas dan menempelkan benda pipi itu ke daun telinganya. Halo, assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab Irfan. Abang udah sampai rumah, tanya Darlin. Sudah sayang, jawabnya. Apa sudah sholat, tanya Darlin. Baru aja selesai, adek udah selesai sholat, tanyanya. Udah, jawab Darlin. Kangen abang dek, ucapnya. Perasaan baru pisah deh, ucap Darlin yang berpura-pura tidak merindukan pria tersebut. Irfan tertawa saat mendengar ucapan Darlin. Pengennya dekat terus, ucapnya. Darlin diam ketika mendengar ucapan pria itu. Darlin hanya senyum-senyum sendiri dengan merasakan hatinya begitu sangat senang dan berbunga-bunga saat ini. Dek, I love you, ucap Irfan. Ucapan pria itu membuat jantungnya terasa ingin lepas. Jawab dek, ucap Irfan. I love you too, jawab Darlin. Terima kasih ya sayang, abang benar-benar senang karena adik bisa menerima abang. Abi Umi juga bisa terima abang, ucapnya. Abang sudah senang, udah lega. Darlin belum, ucapnya. Adek jangan gugup, adek santai aja dek, ucap Irfan yang berusaha menenangkan gadis tersebut. Irfan tidak ingin
gadis itu merasa sangat gugup untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. "Iya bang, bakalan dicoba," ucap Darlin. "Ya udah, adek tidur ya, udah malam ini," ucapnya. "Iya, abang juga tidur istirahat," ucap Darlin. "Iya sayang, makasih ya makan malamnya," ucapnya. "Iya," jawab Darlin. "Iya sayang, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Darlin memandang layar ponselnya yang sudah tidak menyala. Darlin menarik selimutnya dan berusaha untuk memejamkan matanya. Darlin bangun ketika mendengar panggilan masuk dari ponselnya. Darlin menjangkau ponselnya yang diletakkannya di atas meja kecil yang ada di samping tempat tidur. Darlin tersenyum ketika melihat panggilan yang masuk dari calon suaminya. "Halo, assalamualaikum," ucapnya dengan suara yang terdengar masih serak. "Waalaikumsalam, udah bangun?" tanya Irfan. "Baru aja bangun, abang telepon," ucapnya. "Ya udah, sholat dulu sayang," ucap Irfan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya, abang juga sholat ya," ucapnya. "Iya, ini udah mandi tinggal mau berangkat ke masjid," ucapnya. "Mau sholat subuh di masjid?" tanya Darlin. "Iya, kalau hari libur gini kami sholatnya di masjid sama papa dan mama juga," ucapnya. Darlin tersenyum mendengar jawaban pria tersebut. "Ya udah kalau gitu, Darlin bangun dulu. Bentar lagi Umi bakalan kesini kalau Darlin belum bangun," ucapnya. "Assalamualaikum," ucap Irfan yang menghubungi calon istrinya hanya untuk megang sholatnya. Chapter 36. Coklat. Darlin duduk di atas tempat tidurnya dengan kaki menjuntai ke lantai. Darlin tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya di saat seperti ini. Orang yang pertama kali diingatnya adalah kedua sahabatnya. Darlin tidak sabar ingin beritahu kedua sahabatnya tentang dirinya sudah dilamar. Darlin mengerutkan keningnya ketika mengingat bahwa ia belum bertemu dengan keluarga pria yang akan menjadi calon suaminya. Belum tentu keluarga pria itu bisa menerimanya. Darlin masih mengingat saat dulu Tian yang sangat ingin serius dengannya, namun keluarga pria itu yang tidak mau menerima kehadirannya. Dan saat ini Darlin sangat takut bila peristiwa itu akan terjadi kembali. Darlin memandang layar ponselnya sambil terus menimbang-nimbang apakah ia beritahu sahabatnya atau nanti saja setelah ia bertemu dengan keluarga calon mertuanya. Darlin akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menghubungi kedua sahabatnya. Darlin memandang bunga yang diberikan oleh Irfan untuknya. Bunga itu masih begitu sangat segar karena letakkannya di vas bunga yang berisi air. Darlin beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju meja belajarnya dan mencium bunga yang ada di atas mejanya. Aroma bunga itu begitu sangat harum. Darlin tidak tahu itu bunga apa namanya. Yang pasti, bunga itu begitu sangat indah dan wangi saat Darlin mencium aroma bunga tersebut. "Ya ampun, coklatnya," Darlin baru ingat, ucap Darlin saat mengingat coklat yang diberikan oleh pria tersebut. Darlin mengambil tasnya dan mengeluarkan kotak love yang berisi coklat. "Ini yang mahal, coklatnya atau kotaknya ya?" ucapnya memandang kotak coklat warna merah yang begitu sangat cantik. Darlin duduk di kursi belajarnya dan membuka kotak coklat itu. Darlin mengambil satu butir coklat di dalamnya dan membuka plastik pemukus coklat. Darlin mencicipi rasa manis coklatnya. Coklat itu rasanya tidak terlalu manis dan begitu sangat enak. Kenapa dia sangat pintar kalau memilih makanan, ucapnya mengambil coklat kedua dan masukkan ke dalam mulutnya. Darlin memandang pintu kamarnya yang terbuka. "Lagi ngapain?" tanya Rama yang memandang putrinya. "Makan coklat Mi, tadi malam Bang Irfan ngasih Darlin coklat," ucap Darlin yang menunjukkan tempat coklat yang ada di mejanya. Rama berjalan mendekati putrinya. Ia memandang kotak coklat tersebut. "Umi minta satu ya," ucapnya. "Iya Mi, coba aja coklatnya, enak, enggak terlalu manis," ucap Darlin. Rama menganggukkan kepalanya.
Rama masukkan coklat ke dalam mulutnya. Iya, coklatnya enggak terlalu manis, enak, ucapnya. Rama begitu saja ingin tahu apa yang terjadi semalam dengan putrinya. Semalam ngapain aja? Tanya Rahma yang memandang putrinya. Rama duduk di tempat tidur putrinya. Makan mie. Bang Ervan bawa Darlin makan di restoran besar mie. Pokoknya romantis banget, ucap Darlin yang tersenyum lebar. Terus Ervan ngomong apa aja? Tanya Rama. Bang Ervan minta Darlin ta'aruf dengan dia. Darlin jawab apa? Tanya Rahma. Kalau Umi dan Abi mau memberi izin, Darlin mau, ucap Darlin sambil tersenyum. Rama tersenyum memandang putrinya. Langsung terima, enggak pakai acara pura-pura nolak dulu, ucap Rama sedikit tersenyum. Awalnya Darlin bilang terlalu cepat Mi, tapi katanya enggak masalah. Nanti untuk lebih saling mengenal dan selanjutnya bisa setelah menikah, ucap Darlin. Rama tersenyum mendengar cerita putrinya. Terus ucap Rahma. Darlin bilang, kok Darlin belum dewasa orangnya, sifatnya masih kayak anak-anak. Jawabnya, kalau dia mau yang dewasa ya nenek-nenek. Kalau sekarang sih Darlin kayak anak-anak, enggak apa-apa. Nanti setelah punya anak pasti kayak mama-mama, ucap Darlin menceritakan apa yang diucapkan pria tersebut. Rama tertawa saat mendengar cerita putrinya. Bisa-bisanya ya, dalam kondisi seperti itu masih ingat nenek-nenek dan juga mama-mama, ucap Rahma. Darlin juga ketawa Mi waktu dibilangnya kayak gitu. Darlin takut nanti setelah nikah sama Darlin, dianya malah kaget lihat sikap Darlin. Ucapnya menyadari sikapnya yang belum ada dewasanya. Dulu, Umi nikah umur 19 tahun. Tamat SMA, Abi langsung lamar. Waktu itu Umi juga berpikir seperti itu. Namun ternyata setelah kita menikah, pola pikir kita sudah berubah. Kita perempuan akan semakin dewasa dan merasa punya tanggung jawab terhadap suami, anak-anak dan juga keluarga kita, ucap Rahma. Darlin tersenyum. Pak Ervan itu kan ganteng ya Mi. Selain itu pintar orangnya dan juga baik. Walaupun di kantor dia kelihatan sombong Mi, ucapnya. Sebenarnya bukannya kelihatan sombong, hanya saja kita bila memiliki jabatan yang tinggi harus bisa menunjukkan wibawa kepada karyawan agar mereka memiliki rasa segan saat bertemu dengan kita, ucap Rahma. Gitu ya Mi, ucap Darlin. Iya, makanya setiap pemimpin itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka terlihat begitu sangat berwibawa. Mi, foto profil WhatsApp Bang Ervan foto Darlin sama dia Mi. Nanti di kantor heboh enggak ya Mi, ucap Darlin. Darlin belum menyadari perubahan sikap seluruh karyawan yang ada di kantor tersebut saat berjumpa dengannya. Mungkin heboh lah, ucap Rahma. Darlin deg-degan Mi mau ketemu sama orang tuanya, ucap Darlin. Umi juga sebenarnya minder kalau ketemu sama keluarga mereka, ucap Rahma. Iya Mi, keluarga kita bagaikan langit dan bumi sama mereka ya Mi, ucapnya. Rama menganggukkan kepalanya. Tapi moga aja mereka orangnya enggak sombong, ucap Rahma. Darlin harap gitu Mi, ucap Darlin. Kedua ibu dan anak itu begitu asyik mengobrol berdua. Rama begitu sangat cantik dengan busana syar'i berwarna merah yang dipakainya. Umi cantik sekali, ucap Darlin memandang uminya yang sudah berpenampilan begitu sangat cantik. Iya, tadi Abi juga muji seperti itu, ucap Rahma. Mi, Darlin gugup, ucapnya. Rama tersenyum memandang putrinya. Umi juga, jawabnya. Nanti, bila orang tuanya sudah lihat Darlin, mereka bakalan terima enggak ya Mi? Ucapnya merasa tidak percaya diri untuk menjadi pendamping pria tersebut. Rama tersenyum mendengar ucapan putrinya. Dia juga tidak tahu apakah keluarga mereka mau menerima putrinya atau tidak, mengingat keluarga mereka yang memiliki status yang sangat jauh berbeda. Kita sudah diundang, jadi kita harus datang. Diterima atau tidak, itu dipikirkan nanti saja, ucapnya berusaha menenangkan putrinya.
Darlene menganggukkan kepalanya. Tapi Darlene udah cinta Mi sama Bang Irfan, ucapnya. Kalau memang pasangan hidup kita tidak akan kemana. Yang jauh aja bisa menjadi dekat, yang tertutup bisa terbuka. Ibarat kata orang, garam di laut, kelapa di darat. Di dalam kuali akan berjumpa, ucapnya. Darlene tertawa mendengar ucapan uminya. Ketemuannya saat udah dijadiin gulai ya Mi, ucapnya. Rama menganggukkan kepalanya. Udah ya, itu Abi udah manggil, ucap Rama ketika mendengar suara suaminya yang memanggil. Darlene menganggukkan kepalanya. Saat ini penampilannya sangat cantik dengan memakai gaun pesta berwarna hitam. Darlene keluar dari kamarnya bersama dengan uminya yang memegang tangannya. Bayu duduk di sofa ruang tamu. Bayu memakai baju batik berwarna hitam dan memiliki sedikit corak berwarna merah dan celana berdasar kain di atas mata kaki. Bayu merasa begitu sangat gugup ketika menerima undangan keluarga Irfan. Namun, Bayu berusaha untuk tetap tenang di depan istri dan juga putrinya.